Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahayunur Azmi dengan nomor induk mahasiswa 860494949. Saya kali ini akan mempresentasikan sebagai tugas inovasi pembelajaran, yaitu dengan judul implementasi asesmen adaptif berbasis AI. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan cara kerja, manfaat, dan penggunaan sistem asesmen adaptif berbasis kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada asesmen adaptif berbasis AI ini, di mana dia merupakan sistem yang dirancang untuk menyesuaikan metode dan materi pengajaran dengan kemampuan individual mahasiswa. Dengan memanfaatkan teknologi AI, asesmen ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif, serta mendukung dosen dalam merumuskan strategi intervensi yang tepat. Nah, untuk cara kerja sistem asesmen adaptif itu ada 3 cara. Yang pertama, pengumpulan data awal. Nah, pada tahap ini asesmen adaptif berbasis AI memulai proses dengan mengumpulkan data awal dari mahasiswa yang dapat mencakup informasi tentang latar belakang pendidikan, gaya belajar, dan kemampuan awal. Nah, data ini menjadi dasar untuk memahami setiap mahasiswa secara individual. Kemudian yang kedua yaitu analisis kemampuan dan kebutuhan. Setelah mengumpulkan data tadi, sistem menganalisis informasi tersebut untuk menentukan kemampuan dan kebutuhan belajar masing-masing mahasiswa. Analisis ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga yaitu penyajian pertanyaan adaptif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, sistem kemudian menyajikan pertanyaan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan mahasiswa. Nah, pada pertanyaan ini bertujuan untuk menantang mahasiswa atau memancing mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya apa sih manfaat praktis dari asesmen adaptif? Manfaatnya itu ada 3. Di sini ada personalisasi pembelajaran yang lebih baik. Nah, dengan penggunaan AI ini kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik dibandingkan pembelajaran yang konvensional. Kemudian dukungan intervensi yang tepat. Nah, dengan AI ini kita bisa menggunakan dukungan intervensi untuk pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga yaitu evaluasi kemajuan yang efektif. Dengan adanya AI ini kita bisa mengevaluasi pembelajaran untuk kemajuan yang lebih efektif lagi. Contoh kasus intervensi pembelajaran. Nah, di sini contohnya dalam mahasiswa sebelum asesmen adaptif, biasanya dosen itu sering menghadapi tantangan dalam menghadapi kebutuhan setiap mahasiswa secara individual. Nah, sehingga hal ini menyebabkan dalam merancang materi yang sesuai sehingga pembelajaran cenderung bersifat umum dan kurang efektif. Nah, setelah dilakukan asesmen adaptif, maka yang terjadi yaitu dosen dapat dengan cepat menganalisis kemampuan dan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Hasil dari asesmen ini juga memungkinkan dosen untuk menyesuaikan materi ajar, memberikan umpan balik yang relevan, dan merancang intervensi yang sesuai untuk meningkatkan hasil belajar individu. Selanjutnya, evaluasi kemajuan belajar mahasiswa. Nah, pada proses ini membantu mahasiswa dan dosen dalam memahami kemajuan belajar secara akurat. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah asesmen awal. Di sini mahasiswa melakukan asesmen untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan keterampilan.
Kedua, analisis hasil. Dari data asesmen dianalisis oleh sistem AI untuk menemukan pola dan kebutuhan individu. Ketiga, umpan balik konstruktif. Di sini mahasiswa menerima umpan balik yang jelas dan rekomendasi untuk langkah selanjutnya agar tercipta pembelajaran yang lebih baik. Yang keempat yaitu intervensi yang tepat. Nah, dosen dapat merancang intervensi pembelajaran yang sesuai berdasarkan hasil asesmen. Kemudian, evaluasi berkelanjutan. Nah, pada proses ini dapat diulang untuk memantau kemajuan mahasiswa secara berkala. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Implementasi asesmen adaptif berbasis AI merupakan langkah penting dalam modernisasi pendidikan. Dengan sistem ini, dosen dapat memberikan intervensi yang lebih tepat dan mahasiswa dapat lebih mudah belajar, mengevaluasi kemajuan belajar mereka secara mandiri. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.